Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi yang sangat kami cintai. Ada satu hal yang jarang diperhatikan dalam hidup, atau bukan jarang diperhatikan, tidak disadari dalam hidup. Sesungguhnya hal tersebut sangat besar pengaruhnya kepada kehidupan kita, kesuksesan kita, yaitu urusan dengan orang tua. Ketahuilah bahwasanya siapapun orang yang tidak baik dengan orang tuanya tidak beruntung dan tidak beruntung, tidak akan sukses dan tidak akan sukses orang yang menjalani hidup di dunia dengan durhaka menyakiti orang tua. Begitu sebaliknya, jika ada seorang anak baik, tulus kepada orang tuanya, biarpun dia tidak beriman kepada Allah, Allah akan beri kebaikan, hanya saja di dunia. Akan diberi pertolongan di dunia, karena orang tua luar biasa. Maka kebodohan seorang anak jika dia telah memangkas kunci kebahagiaannya. Ngomong kasar dengan orang tua, tidak peduli dengan orang tua. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya semua dosa ini akan ditunda nanti di akhirat kecuali uququl walidain. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Allah akan hukum di dunia orang yang durhaka pada orang tua selagi masih hidup, biarpun belum mati. Hukuman pasti akan datang, naudzubillah. Maka ayo kita perhatikan orang tua. Orang tua. Berbakti pada orang tua syaratnya tidak harus mencintai. Mungkin ada seorang yang tidak mencintai orang tuanya karena mungkin orang tuanya tidak layak dicintai, karena mungkin zalim dan sebagainya. Tapi berbakti syaratnya tidak harus dengan cinta. Hanya kalau orang berbakti tanpa cinta memang lebih berat. Tapi tetap berbakti, memberikan kebaikan. Disitulah keberkahan hidup kita. Masya Allah, berkah. Dan berbakti kepada orang tua urusan hati halus, durhaka juga halus. Sebuah kisah yang selalu kami hadirkan. Seorang anak usia SMP, dia sekolah. Di zaman dulu kalau sekolah naik sepeda. Dia lagi sarapan pagi, disamperin sama temannya, ayo berangkat, waktu sudah siang, telat nanti. Oke. Dia langsung cepat-cepat makan, langsung salaman ke ibundanya, langsung pergi naik sepeda. Sekolahnya gak jauh, 1 kilo, 2 kilo. Setelah sampai sekolahan, temannya masuk kelas, dia balik lagi. Temennya bingung, ngapain dia balik lagi? Tidak lama kemudian, nongol lagi. Kenapa kamu balik pulang ya? Ada yang ketinggalan? Enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya tadi kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru. Sehingga waktu aku lagi makan, langsung aku cuci tangan, langsung aku salaman ke ibuku, lalu aku berangkat. Aku lupa, kalau tadi piring itu belum aku cuci. Aku tidak ingin kalau piring itu dicuci oleh ibundaku. Urusan piring saja ada di hati loh ya. Sekarang anak sudah gede, ibunya lagi nyuci, titip nah. Perasaannya di mana? Urusan hati. Berbakti pada orang tua urusan hati. Lihat kita banyak topik tentang berbakti orang tua, dilihat. Wahai anak. Dan durhaka juga halus. Durhaka halus. Ada orang durhaka halus. Ya, saya buatkan sampai contoh saja. Jadi urusan hati, bukan basa-basi mak laku. Ada orang basa-basi berbuat baik dan sebagainya, diam-diam apa? Agar sertifikat tokonya jatuh ke saya. Naudzubillah, busuk. Berbakti bukan basa-basi, berbakti adalah ada seorang kisah pada zaman Sayyidina Abdullah bin Umar. Ada seorang anak muda yang menggendong ibundanya dalam haji atau umrah begitu. Sampai lehernya itu merah, berdarah luka. Ibunya digendong. Kemudian setelah selesai umrah diletakkan ibunya, diberi minum, sambil tersenyum dicium tangan ibunya, lalu dia pergi kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar Khattab, seorang imam. Lalu berkata Imam Abdullah bin Umar, ibuku luar biasa baik kepadaku.
Aku ingin berbakti padanya. Dan dia ingin haji, lalu aku gendong. Dia nggak bisa berjalan, aku gendong sampai ini luka. Apakah yang aku lakukan sudah bisa membalas budi ibundaku? Dijawab oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, tidak. Apa yang kau lakukan tidak ada apa-apanya dibanding sesaat ibundamu melahirkanmu. Karena apa? Di saat ibundamu melahirkanmu, taruhannya nyawa. Kau menggendong ibundamu tidak pernah menaruhkan nyawa. Tidak taruhan bukan nyawa. Lebih dari itu, wahai anak muda, ingat, di saat seorang ibunda menggendong sang anak, yang ada di harapannya adalah kapan anakku bisa buka mata, kapan anakku bisa merangkak, kapan anakku bisa jalan, kapan anakku bisa besar. Tapi banyak seorang anak yang menggendong ibundanya, yang ada di hatinya kapan ibundanya meninggal dunia. Hati-hati. Beda. Nggak bisa. Nggak beruntung yang nggak baik dengan ibundanya. Nggak beruntung, maka kami ingatkan, kebahagiaanmu ada di sana. Ibundamu, ayahandamu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa qadha rabbuka alla ta'budu illa Allah wa bil walidaini ihsana. Berbuat baik pada kedua orang tua. Ingat ya, anak-anakku, adik-adikku, semuanya berbakti. Bahkan kalau punya masalah dalam rumah tangga, dalam ini, kisah langsung saja. Mungkin kamu punya masalah dengan orang tuamu, kembali kepada orang tuamu, bergegas pada orang tuamu, cari berkah dari orang tua, ambil bekal yang banyak, bukan bekal duit, bekal keriduan dari orang tuamu. Dan nuhibbukum billahi, kami cintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berbakti pada orang tua dalam keadaan apapun orang tua kita, baik atau tidak baik. Kita bisa mengabdi, berbuat baik, berbakti, dan semoga Allah menjadikan anak-anak kita kelak anak bisa berbakti pada kita, bukan anak durhaka, sehingga kita dengan orang tua, kita dengan anak-anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.